Selamat berjumpa pemirsa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kuliah pengantar sistem kendali. Di sini saya akan memperkenalkan tentang konsep dasar sistem pengaturan. Kuliah sistem kendali merupakan kuliah yang agak sulit dimengerti oleh mahasiswa mesin, terutama karena mahasiswa mesin banyak harus mengenal istilah-istilah seperti sinyal, umpan balik, dan sebagainya. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba untuk menerangkan konsep-konsep itu secara sederhana sekali. Untuk memperkenalkan konsep pengaturan, di sini saya akan mencoba untuk membahas sedikit tentang pengaturan motor DC. Motor DC adalah motor yang sangat sederhana sekali. Ini adalah contoh motor DC, di mana di dalamnya terdiri dari sebuah magnet permanen dan sebuah gulungan atau armatur. Kabel keluaran dari motor DC terdiri dari dua buah kabel yang nanti kita suplai dengan tegangan, dan besarnya kecepatan putar yang terjadi akan tergantung dari tegangan yang kita berikan. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan perlihatkan di bagian dalam dari suatu motor DC, yaitu sebagai berikut. Motor DC terdiri dari bagian dalam magnet permanen, dan di bagian yang berputar terdiri dari sebuah kumparan. Jadi untuk mengatur kecepatan putar motor DC sangatlah mudah. Kalau kita mempunyai sebuah catu daya yang tegangannya bisa diatur-atur, maka ia bila dihubungkan dengan motor DC, kecepatan putar motor DC bisa diatur. Contoh hal tersebut saya bisa tunjukkan di sini. Di sini saya memiliki sebuah catu daya yang bisa diubah-ubah besarnya. Jadi tegangan keluaran daripada catu daya ini bisa diubah-ubah. Kalau tegangan keluaran ini saya hubungkan ke kabel daripada motor DC, maka kecepatan putar motor DC akan bisa saya atur besarnya. Untuk mengukur besarnya kecepatan putar yang terjadi pada motor DC, kita bisa menggunakan suatu sensor atau alat ukur yang dinamakan takometer. Dan takometer di sini bekerja berdasarkan optik. Karena itu dia dinamakan takometer optik. Pada takometer optik ini terdiri dari dua bagian, yang di bawah adalah sumber cahaya dan yang di atas adalah sensor. Bila cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya ini mengenai suatu target atau reflektor, maka pantulannya akan dirasakan oleh bagian atas dari sensor ini, dan dengan mengukur waktu yang diperlukan oleh satu kali refleksi, maka kita bisa menentukan kecepatan putar yang terjadi. Dengan menempelkan sebuah reflektor pada poros dari motor DC dan meletakkan takometer optik di belakangnya, maka kita bisa mengukur kecepatan putar yang terjadi pada motor DC. Dengan mengubah-ubah besar tegangan yang kita berikan dan kemudian membaca besar kecepatan putar yang terjadi, maka kita bisa mengubah kecepatan putar motor DC sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satu kelebihan daripada motor DC adalah bahwa hubungan antara tegangan yang kita berikan dan kecepatan putar yang terjadi adalah linier. Kalau kita memiliki sebuah motor DC dengan tegangan maksimal 12 volt, yang pada saat itu misalnya kecepatan putarnya adalah 1200 rpm, maka kalau kita berikan tegangan dia 6 volt, maka kecepatan putar yang terjadi adalah 600 rpm. Demikian juga kalau kita berikan tegangan 3 volt, maka yang terjadi kecepatan putarnya adalah 300 rpm. Nah, bagaimana kalau tegangan yang kita berikan dibalik? Jadi, kalau tadinya kita berikan 6 volt, kemudian sekarang kita balik menjadi minus 6 volt. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kecepatan putar motor akan berbalik juga. Kalau kita berikan 6 volt, kecepatan putarnya adalah 600 rpm dan berputar searah jarum jam, maka pada waktu kita berikan tegangan minus 6 volt, yang terjadi adalah minus 600 rpm, artinya kecepatan putarnya 600 rpm, tetapi arahnya berlawanan. Pada motor DC, masukan yang kita berikan berupa tegangan listrik.
dan keluaran yang kita dapatkan adalah kecepatan putar. Oleh karena itu, motor DC mempunyai diagram blok sebagai berikut. Pada diagram ini, tampak bahwa motor DC digambarkan sebagai kotak dengan masukan yang berupa tegangan listrik dan keluaran yang berupa kecepatan putar. Pengaturan kecepatan motor DC semacam ini dinamakan pengaturan jerat terbuka atau pengaturan open loop. Pada pengaturan motor DC jerat terbuka, kita mengatur besarnya tegangan listrik sedemikian sehingga kecepatan putar yang terjadi sesuai yang kita harapkan. Setelah itu kita tidak boleh melakukan pengaturan lagi. Pengaturan semacam ini sangat murah. Sayangnya bahwa kalau terjadi perubahan pada beban, misalnya ini saya tahan begini, maka kecepatan putarnya akan berubah dan pengatur tidak memberikan reaksi terhadap besar beban yang saya berikan. Pengaturan motor DC dapat dilakukan dengan cara manual seperti tadi, atau yang lebih canggih adalah dengan menggunakan komputer. Dalam hal ini kita memerlukan sebuah kartu digital to analog converter atau kartu perubah data digital menjadi data analog. Pada dasarnya, cara kerja kartu perubah data digital ke analog adalah sangat sederhana, yaitu merubah data digital yang dikirimkan kemari menjadi tegangan listrik analog yang keluar di bagian ini. Untuk menjelaskan hal tersebut lebih sederhana, saya akan menggunakan diagram berikut ini. Pada diagram ini, saya memiliki sebuah kotak kartu digital to analog 2 bit. Itu tidak umum, tetapi sangat menyederhanakan dalam membahas kartu digital to analog. Kartu ini memiliki 2 buah masukan, 2 bit data masukan, yaitu yang terdiri dari most significant bit dan least significant bit. Keluaran daripada digital to analog adalah tegangan listrik analog. Jadi, bila pada kartu ini kita kirimkan data yang dalam bentuk digital, artinya 00, maka tegangan yang dihasilkan oleh kartu ini adalah 0 volt. Kalau kita kirimkan angka yang besarnya adalah 1, maka dalam bentuk digital kita presentasikan sebagai 01, sehingga tegangan keluarannya adalah 3,33 volt. Tentu saja kalau kita naikkan lagi angka yang kita kirimkan yaitu 2, maka dalam bentuk digital berupa angka digital 10 dan tegangan listrik yang keluar di sini adalah 6,66 volt. Demikian juga kalau kita teruskan, kita kirim angka 3, maka dalam bentuk digital dia berupa 11 dan tegangan yang keluar misalnya 10 volt. Dengan memvariasikan angka yang kita kirim kemari, maka kita bisa mendapatkan tegangan listrik keluaran yang bervariasi. Variasi itu ditunjukkan dalam kurva berikut ini. Dalam kurva ini ditunjukkan hubungan antara angka yang kita kirim dan tegangan listrik yang terjadi pada kartu digital to analog 2 bit. Tampak dari gambar ini bahwa kenaikan dari 0 ke 1 akan merubah tegangan menjadi 3,33 volt dan seterusnya. Nah pemirsa, tadi kita telah membahas kartu digital to analog 2 bit. Bagaimana kalau kartunya sekarang 3 bit? Kalau kartunya 3 bit, maka apa yang kita peroleh adalah 8 buah data yang variasinya adalah dari 0 sampai 7. Dan dalam bentuk digital, kalau 0 berarti 000, kalau 1 berarti 001, dan seterusnya. Kalau 7 adalah 111. Jadi, kalau angka 0 akan menghasilkan 0 volt dan angka 7 akan menghasilkan 10 volt. Dengan demikian, resolusi atau kemampuan menghasilkan tegangan yang kecil dari kartu digital to analog 3 bit tentunya lebih baik daripada kartu
digital to analog 2 bit. Sayangnya, kartu digital to analog 2 bit maupun 3 bit itu tidak di pasaran. Kartu digital to analog yang ada di pasaran minimum mempunyai 8 buah bit. Dan yang sering kita gunakan di laboratorium adalah kartu digital to analog yang mempunyai resolusi yaitu 12 bit. Sehingga variasi angka yang bisa dihasilkan lebih banyak dan resolusi atau tegangan terkecil yang bisa dihasilkan menjadi lebih teliti lagi. Jadi, dengan memasang kartu digital to analog ini ke dalam komputer, maka saya bisa memerintahkan komputer untuk mengeluarkan tegangan sesuai dengan yang saya kehendaki. Dan karena port ini kecil-kecil, maka port ini nanti akan saya hubungkan dan keluarannya akan saya monitor di sebelah sini. Saya bisa ambil keluarannya dari port-port yang agak besar seperti ini. Untuk memperagakan hal ini, saya akan dibantu oleh Saudara Barley yang akan memerintahkan komputer untuk mengirimkan data ke kartu digital to analog dan merubahnya menjadi tegangan listrik. Jadi di sini Saudara Barley akan mengirimkan angka dari komputer ke kartu digital to analog dan angka tersebut akan dirubah menjadi tegangan listrik yang akan keluar pada channel ini dan kita bisa ukur dan menggunakan alat ukur ini. Silakan. Nah pemirsa, tadi kita telah berhasil untuk memvariasikan tegangan yang kita berikan dengan menggunakan sebuah komputer yang dilengkapi dengan kartu digital to analog. Jadi nanti yang dihasilkan di sini adalah tegangan yang besarnya bisa kita atur semau kita. Nah, apakah tegangan yang keluar dari kartu digital to analog bisa langsung kita gunakan untuk menggerakkan motor? Jawabnya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena walaupun tegangan yang dihasilkan pada kartu digital to analog bisa divariasikan misalnya sampai dengan 5 volt, tetapi kartu digital to analog tidak mampu untuk menghasilkan arus yang cukup besar untuk bisa memutar motor. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah alat yang dinamakan penguat amplifier atau kadang-kadang juga dinamakan penguat daya. Dengan menggunakan penguat daya semacam ini, maka kita bisa menghasilkan tegangan yang mensuplai arus yang lebih besar. Jadi pada dasarnya kalau keluaran dari kartu digital to analog ini adalah 3 volt, maka dia akan dikirimkan ke catu daya dan keluaran dari catu daya juga 3 volt, tetapi dengan arus yang lebih besar. Karena itu dia nanti mampu menggerakkan motor. Marilah kita coba. Coba kita keluarkan tegangan yang kecil, misalnya 1 volt. Kita kirimkan ke motor. Nah, kita lihat di sini bahwa kecepatan putar motor pelan. Selanjutnya, kalau kita kirimkan tegangan yang lebih besar, kecepatan putar motor akan lebih cepat. Nah, pengaturan semacam ini juga dinamakan pengaturan open loop, seperti halnya yang tadi kita bahas. Nah, pemirsa, tadi kita telah membahas tentang pengaturan dengan menggunakan kartu digital to analog. Jadi, dengan menggunakan kartu digital to analog, kita telah berhasil untuk mengatur kecepatan putar motor dengan memerintahkan komputer untuk mengirimkan data ke kartu digital to analog, dan selanjutnya tegangan yang dihasilkan diperkuat dengan menggunakan amplifier dan selanjutnya dikirimkan ke motor. Nah, pertanyaan yang selanjutnya muncul, bagaimana kalau kita ingin mengetahui seberapa besar kecepatan motor yang terjadi? Untuk itu, kita memerlukan sebuah kartu yang dinamakan kartu analog to digital converter. Kartu analog to digital converter bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan kartu digital to analog converter. Jadi, kartu analog to digital converter merubah sinyal yang berupa tegangan listrik menjadi data yang berupa data digital. Dan data ini bisa dibaca dalam komputer.
Untuk membahas kartu analog to digital converter, perhatikan diagram berikut ini. Pada diagram ini tampak adanya data analog yang dikonversikan menjadi sinyal digital 3 bit. Pada kartu analog to digital converter terdapat hubungan sebagaimana tampak dalam grafik berikut ini. Pada grafik ini tampak bahwa besarnya tegangan listrik berhubungan langsung dengan besarnya angka yang terbaca pada komputer. Kartu digital to analog dan kartu analog to digital biasanya terdapat dalam sebuah board yang bentuknya seperti ini. Jadi pada board ini sekaligus terdapat rangkaian digital to analog dan sekaligus terdapat rangkaian analog to digital converter. Jadi kalau kita memiliki rangkaian semacam ini dan kita ini pasang ke dalam komputer, maka komputer yang pertama dia bisa memerintahkan suatu rangkaian luar untuk mengatur kecepatan mutar motor. Yang kedua, dia bisa membaca besarnya kecepatan putar motor yang dihasilkan oleh sebuah sensor. Dalam pengaturan semacam ini, apa yang kita lakukan adalah kita memberikan perintah ke dalam komputer dan komputer akan memberikan tegangan keluaran yang mengatur kecepatan putar motor. Besar kecepatan putar motor akan diukur dengan menggunakan sensor kecepatan putar dan besarnya kecepatan putar nanti bisa dibaca dengan menggunakan kartu analog to digital converter ke dalam komputer. Selanjutnya, komputer akan membandingkan antara harga yang kita inginkan, antara kecepatan putar motor yang kita inginkan, dan kecepatan putar motor yang terjadi. Berdasarkan perbandingan antara harga kecepatan putar motor yang diinginkan dan kecepatan putar motor yang terjadi, maka komputer akan melakukan aksi pengaturan untuk menambah atau mengurangi harga kecepatan putar yang terjadi. Cara pengaturan semacam itu dinamakan cara pengaturan jerat tertutup atau closed loop. Diagram dari pengaturan jerat tertutup bisa saya terangkan dengan menggunakan diagram blok berikut ini. Dalam diagram ini tampak bahwa operator memberikan perintah ke dalam komputer. Selanjutnya, komputer akan membandingkan harga kecepatan putar yang diinginkan operator dengan kecepatan putar yang dia baca dengan menggunakan kartu analog to digital. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan harga tersebut, maka komputer akan mengirimkan sinyal tersebut ke bagian pengatur, di mana pengatur akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh amplifier, apakah menaikkan tegangan yang dia kirimkan, ataukah mengurangi tegangan yang dia kirimkan. Berdasarkan hal tersebut, maka amplifier akan menghasilkan tegangan yang berusaha untuk mengatur kecepatan putar motor sesuai dengan harga yang diinginkan. Jadi di sini pengaturan semacam ini mempunyai umpan balik atau lintasan balik yang ada di bagian bawah yang kita namakan jerat tertutup atau closed loop. Bila pada motor DC tersebut kita beri beban, misalnya ini saya beri beban begini, maka kita bisa lihat bahwa karena adanya gesekan, kecepatan putar yang terjadi cenderung turun. Tetapi, karena kecepatan putar turun, maka komputer akan memberikan tegangan yang lebih besar kepada motor DC. Cara pengaturan motor DC semacam ini dinamakan pengaturan jerat tertutup. Diagram blok dari pengaturan jerat tertutup bisa kita lihat dalam tayangan berikut ini. Bila beban bertambah pada motor, misalnya karena adanya gesekan, maka kecepatan putar akan cenderung turun. Turunnya kecepatan putar akan diketahui oleh komputer
Sehingga perbedaan antara kecepatan putar yang diinginkan dan kecepatan putar yang terjadi menjadi lebih besar. Karena kesalahan yang terjadi lebih besar, maka pengatur dalam komputer akan memerintahkan kepada amplifier untuk menghasilkan tegangan yang lebih besar sehingga kecepatan putar motor akan naik. Bentuk sinyal perintah yang kita berikan kepada komputer tidak harus hanya berupa sinyal yang konstan atau harga kecepatan putar yang konstan, tetapi juga bisa berupa harga kecepatan putar yang harganya berubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dalam hal ini, kecepatan putar yang terjadi kita ingin variasikan di antara harga 800 rpm dan 400 rpm. Jadi di sini kita lihat bahwa kecepatannya 800 rpm, kemudian nanti secara mendadak kita akan turunkan kecepatannya menjadi 400 rpm. Sinyal perintah yang kita berikan ke komputer juga bisa berupa profil, misalnya sinus. Jadi di sini kita inginkan bahwa kecepatan putar daripada motor ini naik dan turun sesuai dengan profil sinus yang kita inginkan. Dalam gambar ini tampak bahwa sinyal perintah yang kita berikan yang berupa kecepatan putar motor yang kita inginkan digambarkan sebagai garis berwarna merah. Sementara itu, kecepatan putar yang terjadi yang diukur dengan menggunakan takometer optik digambarkan sebagai garis berwarna hitam. Nah pemirsa, baru saja kita telah membahas tentang pengaturan motor DC dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan kartu analog to digital dan digital to analog converter. Untuk membahas tentang pengaturan yang lebih lanjut, saya akan membahas tentang pengaturan pengkondisi udara atau air conditioning. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara pengaturan temperatur ruangan menggunakan pengkondisi udara atau AC. Untuk membahas hal ini, perhatikan diagram berikut ini. Pada diagram ini tampak adanya sebuah ruangan yang dilengkapi dengan AC dan sensor temperatur. Temperatur yang diinginkan akan kita berikan dan temperatur tersebut harganya akan dibandingkan dengan temperatur ruangan yang terjadi. Jadi misalnya saja kita menginginkan temperatur ruangan 20 derajat Celcius, sedangkan ruangan yang ada temperaturnya adalah 30 derajat Celcius. Dengan membandingkan temperatur yang diinginkan dan temperatur yang terjadi, maka pengatur akan mengetahui apakah temperatur yang diinginkan lebih tinggi atau lebih rendah dari temperatur yang terjadi. Akibatnya, pengatur akan memerintahkan ke AC untuk hidup. Setelah AC hidup, maka temperatur akan turun. Bila temperatur yang terjadi masih berada di atas temperatur yang diinginkan, maka pengatur tetap akan memerintahkan ke AC untuk hidup. Demikian seterusnya sampai temperatur ruangan ada di bawah temperatur yang dikehendaki. Bila kesalahan yang terjadi berharga positif, artinya bahwa temperatur yang diinginkan lebih tinggi daripada temperatur yang terjadi. Jadi misalnya temperatur yang diinginkan 20, yang terjadi adalah 19 tadi, maka harga kesalahannya adalah positif, sehingga pengatur akan memerintahkan AC untuk mati. Nah pemirsa, tadi kita telah membahas tentang konsep pengaturan udara atau AC. Bagian-bagian dari AC yang telah kita kenal adalah bagian ini, yang merupakan bagian untuk memberikan sinyal perintah dan bagian pengatur. Nah, pengatur untuk AC itu bentuknya kurang lebih seperti ini, dan sensor untuk mengukur temperatur itu besar, bentuknya adalah seperti ini, dan bagian pengatur dari AC diletakkan di dalam badan AC itu sendiri, sehingga kalau kita lihat kita mungkin tidak bisa membedakannya karena nanti bagian ini akan tertutup. Demikian juga dengan sensor temperatur. Sensor temperatur ini akan diletakkan di bagian keluaran. Jadi udara yang mengalir keluar akan diukur temperaturnya dengan menggunakan
sensor temperatur ini dan juga terletak di bagian dalam daripada badan AC. Nah pemirsa, sekarang bagaimana AC atau pengkondisi udara mengetahui tentang temperatur yang kita inginkan? Caranya adalah seperti yang biasa kita lakukan, yaitu kalau kita ingin menggeser temperatur dia menjadi lebih panas atau lebih dingin, maka kita rubah harga ini. Yang kita rubah ini tidak lain sebetulnya adalah hambatan geser. Jadi ini tidak lain adalah tahanan yang besarnya bisa diubah-ubah. Jadi kalau pada hambatan ini kita geser, maka tegangan listrik yang terjadi akan berubah. Tegangan listrik yang terjadi pada bagian ini akan diterjemahkan oleh AC menjadi temperatur yang kita inginkan. Selanjutnya, bagaimana AC bisa mengetahui temperatur yang terjadi? AC mengetahui temperatur yang terjadi dengan cara mengukurnya dengan menggunakan sebuah sensor, yaitu suatu alat yang bisa merubah temperatur yang terjadi atau bisa merasakan temperatur yang terjadi dan bisa mengeluarkan tegangan, dan tegangan listrik yang terjadi diterjemahkan oleh AC menjadi temperatur ruangan. Pengatur AC akan menerima perintah yang berupa tegangan listrik dan diterjemahkan menjadi temperatur yang diinginkan. Kemudian dia juga menerima tegangan listrik yang berasal dari sensor temperatur dan diterjemahkan menjadi temperatur ruangan yang terjadi. Berdasarkan harga tersebut, kemudian AC akan menentukan aksi pengaturan macam apa yang harus diberikan ke bagian pendinginnya. Nah pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang konsep dasar pengaturan. Kita telah membahas tentang diagram blok, sistem pengaturan jerat terbuka, sistem pengaturan jerat tertutup, sensor, dan lain sebagainya. Faham tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk mendalami tentang pengaturan yang lebih kompleks. Semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat belajar.